Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sekaligus selaku Ketua Komisi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPBT. Bapak Ahmad Sahroni, selaku Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Dr. Ivan Yustiavandana SHLLM, selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan beserta jajaran. Yang kami hormati, Bapak Rinardi, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP2MI. Ibu Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Francisca Oei selaku Ketua Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, FKDKP. Bapak Ibu Direktur Kepatuhan dan atau perwakilan pihak pemangku kepentingan kunci di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara GFC Fair 21 tahun Gerakan Nasional APU PPT. Perlu kita ketahui bersama, Green Financial Crime Fair atau yang biasa disingkat dengan GFC Fair merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Gerakan Nasional 21 tahun APU PPT Indonesia yang bertujuan untuk menjadi sarana edukasi, sarana apresiasi, sarana prestasi, dan sarana rekreasi bagi semua insan APU PPT di Indonesia. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan, di antaranya bazar, talk show, lomba menggambar dan mewarnai anak, parade kostum, festival musik, dan game edukatif. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, izinkan kami, Arni Cipta Lestari dan Muhammad Miftah Farid, untuk dapat menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan oleh Kepala PPATK. Executive Direction oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Perkenalan Mars APU PPT dan launching Mars PPATK. Pemberian apresiasi kepada pemenang lomba Mars. Seremoni pembukaan bazar Gerakan Nasional APU PPT. Mini talk show. Kegiatan outdoor stage GFC Fair. Dan diakhiri dengan penutup. Mengawali acara kita pada pagi hari ini agar diberikan kelancaran serta nilai manfaat dari serangkaian acara yang kita selenggarakan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ivan Yustiavandana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, hadir bersama kita Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sekaligus selaku Ketua Komite Koordinasi TPPU, Bapak Profesor Mahfud MD. Terima kasih Prof. Waktu Prof sangat sempit tapi tetap berkenan untuk hadir datang di pagi hari pula. Tadi kita tepuk tangan buat beliau. Tadi Pak Sugeng, Deputi Prof pernah saya sampaikan kenapa nggak sekalian sahur kita katanya. Pagi sekali, tapi faktanya semua semangat di sini. Kemudian ada yang sama-sama kita hormati juga, kita banggakan. Di sini ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Haji Ahmad Saroni. Terima kasih banyak berkenan hadir. Saya kalau di depan beliau nih udah insecure lah. Ya udah insecure. Gitu Bro. Charming sekali kan. Lalu kemudian dari BP2 MI sebenarnya Pak Sestama ini adalah pimpinan PPATK di BP2 MI, Pak. Mantan Sestama PPATK nyebrang ke jadi Sestama BP2 MI. Lalu kemudian dari Kementerian PPA atau yang mewakili, terima kasih banyak berkenan hadir. Di sini kami juga ada Pak Sugeng dan Pak Rudolf, Deputi dari Kemenko Polhukam. Lalu kemudian kami juga ada Sestama kami Pak Setia. Lalu ada Bu Tegas, Strategi dan Kerjasama, Deputi PLT, Deputi Analisis dan Pemeriksaan. Lalu ada teman-teman yang lain, PLT, Deputi ASA dan teman-teman yang lain. Di sini juga ada Prof, ini saya kenalkan sekaligus, mungkin Prof juga sudah kenal, Ibu Francisca Oey. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. Jadi di belakang-belakang ini banyak sekali direktur kepatuhan. Ini sekaligus komitmen teman-teman sebagai pihak pelapor untuk terus mendukung APU PPT Indonesia. Dan sekali lagi pesannya adalah HUT 21 tahun APU PPT Indonesia itu adalah bukan HUT PPATK, tapi HUT kita bersama, dan ini gerakan nasional, gerakan kita bersama karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu adalah undang-undang kita bersama, di mana kami merayakannya secara bersama-sama, Prof. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang merupakan kegiatan yang sangat guyup, dan faktanya itu juga dikonkretkan dengan banyaknya laporan yang PPATK terima, Prof. Per hari ini PPATK menerima per jam itu tidak kurang dari 50.000 transaksi per satu jamnya. Jadi kita sudah punya lebih dari 1 miliar data di PPATK. Dan seluruh data si pesat itu, seluruh data CIF, rekening dan segala macam di storage di PPATK. Kita juga sudah punya yang namanya GoML yang kita beli dari UNODC. Terima kasih dari Komisi 3 sudah memberikan uang kepada PPATK sehingga bisa membeli alat yang mahal dan menginstalnya di PPATK, dan kemudian dipakai oleh seluruh pihak pelapor, langsung terkoneksi dengan GoML. Disitulah masifnya pelaporan ini dilakukan oleh teman-teman sebagai bukti kepatuhan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, dan hari ini adalah bukti bahwa kita benar-benar serius melakukan gerakan ini, tidak hanya dalam rangka menghadapi pemilu yang akan datang, nanti akan disampaikan langsung oleh beliau-beliau yang memang di bidangnya, tapi tagline dari 2 dekade APU PPT ini adalah Green Financial Crime. Jadi pertanyaannya, kalau yang legal saja dibatasi, misalnya renewable resource itu dibatasi menjadi angin, menjadi air, menjadi matahari dan segala macam, pertanyaannya bagaimana yang ilegal gitu ya? Bagaimana penambangan yang ilegal, bagaimana pembalakan liar, bagaimana illegal fishing dan segala macam. Itulah kemudian PPATK secara serius memperhatikan gerakan Green Financial Crime.
kita akan fokus salah satunya adalah bagaimana melindungi sistem ekonomi kita, sistem perbankan, sistem keuangan kita dari abuse of illegal money yang berasal dari natural resources. Itulah makanya Green Financial Crime ini udah dicanangkan sejak 2021. Alhamdulillah Bapak Menko Polhukam juga sudah menandatangani. Di depan ada prasasti ini, Pak Roni dan teman-teman yang lain, ada batu yang bagus banget di depan itu, di depan gazebo itu bisa kita lihat bersama-sama itu. Pak Prof Mahfud MD menandatangani komitmen kita bersama. PPATK juga membuat gedung yang ramah lingkungan dengan menggunakan energi matahari. Dan hari ini kita merayakan Gernas 21 tahun APU PPT Indonesia, yang dimaksudkan untuk 3 hal. Kita men-celebrate, kita merayakan, lalu kemudian kita membranding, kita libatkan sebanyak mungkin masyarakat, ya, kita fasilitasi warga-warga lingkungan, kita undang sebanyak mungkin pihak untuk datang, dalam hal ini publik secara penuh. Lalu kemudian kita juga secara serius mencoba untuk membantu gerakan tindak pidana perdagangan orang. Kita sudah diskusi juga dengan Kepala BP2MI, ya, Pak Rin, ya, sudah datang, sudah beberapa kasus sudah kita sampaikan kepada teman-teman di BP2MI. Sebagai contoh, kita menemukan ada 12 kasus yang sudah kita sampaikan ke Barreskrim, dan itu angkanya juga triliunan. Untuk GFC sendiri kita juga sedang dan pernah menemukan kasus yang angkanya sampai 90 triliun untuk satu kasus Green Financial Crime saja. Untuk satu kasus saja angka perputarannya yang dilakukan di Sumatera Utara itu angkanya sampai menyentuh 90 triliun. Bisa dibayangkan berapa kasus yang saat ini sedang terjadi kalau gerakan ini tidak dilakukan secara sinergitas atau berkolaborasi dengan baik. Itu banyak juga melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum. Nah, pada kesempatan ini kami menunggu arahan dari Prof Mahfud MD, lalu kemudian masukan dari Bapak Wakil Ketua Komisi 3 terkait dengan termasuk dari BP2MI dan PPA terkait dengan bagaimana seharusnya PPATK dan kami semua bertindak untuk lebih efektif dalam upaya mendukung pemerintah terkait dengan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Prof Mahfud, Pak Ahmad Sahroni, Mbak Francisca dari dari FKDKP, dan teman-teman semua dari BP2MI dan dari PPA, dan teman-teman Direktur Kepatuhan dan teman-teman pihak pelapor yang ada di ruangan ini, termasuk juga mungkin yang online. Sekali lagi kita harus makin memperkuat kolaborasi dan sinergitas di antara kita, dan tentunya dengan harapan kita semua sehat. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan lindungan kepada kita semua dari segala mara bahaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Ivan Yustiavandana atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian Executive Direction. Pada kesempatan pertama, penyampaian Executive Direction akan disampaikan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK, Sekretaris Komite Nasional TPPU, beserta para jajarannya, Pak Rinaldi selaku Sekretaris Utama BP2MI, kemudian ada Ibu Ciputika Purwiyanti selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dari Kementerian PPPA, Ibu Francisca Oey selaku Ketua FKDKP,
Bapak Ibu Direktur Kepatuan atau perwakilan pihak pemangku kepentingan kunci di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT. Saudara sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perlindungannya juga hari ini, pagi ini kita bertemu dalam kegiatan Green Financial Crime atau GFC Fair dalam rangka perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ke-21 yang bertujuan untuk menggaungkan komitmen bersama seluruh para pemangku kepentingan kunci di bidang APU PPT. Saya selaku Menko Polhukam yang secara ex officio menjadi Ketua Komite Koordinasi Nasional atau National Coordinating Committee menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan yang terkait, terdiri dari pihak lembaga pengawas dan pengatur yaitu LPP, serta pihak regulator lainnya. Ada pihak pelapor, pihak lembaga intelijen keuangan, serta pihak lembaga penegak hukum atas seluruh upaya-upaya yang telah dilakukan selama 21 tahun rezim APU PPT di Indonesia. Saya menyambut baik program kegiatan hari ini dengan harapan kita ke depannya dapat semakin memperkuat hubungan kerjasama domestik, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pendanaan terorisme atau tindak pidana pendanaan terorisme TPPT, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal PPSPM. Ini telah selaras dengan rekomendasi yang disarankan oleh tim asesor Financial Action Task Force FATF atas hasil Mutual Evaluation Review MER Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun ini, tepatnya bulan Februari tahun 2023 di Paris, yang hingga saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memenuhi serangkaian action plan dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia di lembaga FATF. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan bertumbuhnya rezim APU PPT di Indonesia, maka tantangan ke depan memang semakin berat dan kompleks, sehingga kematangan dan ketahanan rezim APU PPT di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan dan disinergikan dengan seluruh pihak pemangku kepentingan. Akhir-akhir ini beberapa persoalan nasional yang mendapat perhatian khusus oleh Bapak Presiden harus kita respons secara cepat melalui berbagai mekanisme dan langkah inisiatif. Di antaranya dalam penanganan kejahatan Green Financial Crime, kejahatan lintas negara terkait perdagangan dan eksploitasi anak, tindak pidana korupsi dan narkotika, serta kejahatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk juga dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Mari kita manfaatkan pertemuan ini, acara ini, sebagai wadah bersama untuk saling memperkuat dan mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan seluruh pihak pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi atas partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak pemangku kepentingan. Selanjutnya, kepada Kepala PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU yang berperan sebagai vokal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia, diharapkan terus melakukan terobosan dan melakukan strategi transformasi digital dalam rangka disrupsi kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi dan penggunaan di bidang penegakan hukum pada TPPU, TPPT, PPSM, PPSPM, dan juga ada TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Saudara, saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK Pak Ivan, bekerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal kek, menteri kek, tidak boleh memberikan alasan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK. Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden. Selain Presiden, seluruh koordinasi TPPO itu tidak boleh didikte oleh siapapun, dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua TPPU, Ketua Satgas TPPU ini. Saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini secara resmi saya buka kegiatan Green Financial Crime Fair dalam rangka perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APU PPT ke-21 tahun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mahfud MD atas arahan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu penyampaian Executive Direction yang kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sahroni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Mahfud MD, sekaligus Ketua Komisi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT. Yang saya hormati brother saya Dr. Ivan selaku Kepala PPATK juga beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Rinardi selaku Sekretaris Utama BP2MI. Yang saya hormati Ibu Francisca selaku Ketua Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan. Bapak Ibu Direktur Kepatuhan atau perwakilan pihak pemangku kepentingan kepentingan kunci di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin sekalian, belakangan ini negara tengah menghadapi berbagai macam persoalan tindak kejahatan, baik itu terjadi di dalam sektor kemanusiaan, lingkungan, hingga transaksi keuangan. Kejahatan ini terjadi layaknya api yang menjalar. Ia mampu berpindah dan berhubung dan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diperparah dengan semakin modern modus kejahatan. Sering dengan pesatnya perkembangan dunia digital,
kejahatan yang dulu harus dilakukan dengan senjata tajam, tindakan fisik hingga intimidasi. Kalau dengar intimidasi, tadi Pak Menko sudah menyampaikan perintah, jangan ada intervensi, siapapun ya Pak ya, kecuali Bapak Presiden. Kini bisa dilakukan hanya dengan ujung jari, cukup dengan strategi kejahatan via daring yang sederhana. Berbagai tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, pencucian uang, hingga perdagangan orang dilakukan. Karena itulah tak bosan-bosan saya sebagai pimpinan Komisi 3 mengingatkan kepada masyarakat bahwa kejahatan digital itu sangat mudah terjadi. Karenanya kita terus perlu waspada. Pemerintah bersama DPR justru berusaha untuk bersinergi dengan memberantas berbagai jenis tindak kejahatan digital maupun transaksi keuangan. Dari sisi peraturan, kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kita punya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan informasi dan transaksi elektronik. Dari sisi kelembagaan, kita punya PPATK, kita punya DPR, kita punya Polri, kita punya KPK, kita juga punya Kejaksaan Agung, kita punya Ditjen Imigrasi dan BP2MI. Kita punya juga Dirjen Bea Cukai. Tentu kita juga punya Kemenko Polhukam yang berfungsi melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk itu semua. Dan di bawah pimpinan Profesor Mahfud MD, kita semua harus akui Kemenko Polhukam bekerja dengan sangat luar biasa. Kami di Komisi 3 pun bekerja dengan sangat gigih yang menuntaskan dan mencegah terjadinya kejahatan di bidang keuangan. Walaupun tidak gampang, ya Pak Ivan, transaksi keuangan sekarang alhamdulillah semakin rumit. Saya sebagai bisnismen aja luar biasa capeknya, naudzubillah. Tapi itulah makna daripada transaksi yang mesti dijaga sampai kapanpun juga. Bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, pimpinan Profesor Mahfud MD, Komisi 3 juga harus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan pencucian uang. Seperti terakhir ketika Republik ini digemparkan dengan temuan transaksi janggal 349 triliun. Komisi 3 bersama Komite TPPU langsung melakukan pembahasan yang intens terkait isu ini. Tapi gara-gara 349 Pak, semua orang jadi takut Pak. Jadi dari atas sampai bawah semua takut Pak. Terima kasih Pak. Tingginya tingkat kejahatan keuangan perlu disikapi dengan sangat serius, terlebih saat ini kita tengah menuju tahun politik 2024. Pemilu sebagai momen sakral demokrasi harus berjalan tanpa adanya intervensi dari dana kejahatan. Lagi-lagi Pak, itu uang Pak. Kalau nggak melalui resmi Pak, di bawah meja Pak. Lewat sana, lewat sini Pak. Lebih pintar Pak. Jadi PPATK harus lebih pintar Pak. Maklum Pak, pelaku bisnis Pak. Jadi jangan munafik Pak. Oleh karena itu Komisi 3 sangat mengapresiasi berbagai capaian dan kinerja PPATK. PPATK telah berhasil mengambil peran penting dalam setiap penyelesaian kasus kejahatan di negeri ini. Mulai dari pelacakan dana teroris, penelusuran dana TPPO, pengembangan aliran dana narkoba, investasi bodong, hingga pemblokiran rekening pelaku-pelaku kejahatan. Tentu upaya ini dapat terlaksana berkat bantuan teman-teman penyedia jasa keuangan, baik itu pihak bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, dan semua telah tersedia membantu penyelidikan kami. Karena tanpa peran kooperatif Bapak Ibu sekalian, pekerjaan ini akan jauh lebih sulit. Jadi Pak Ivan izin
menjaga situasional dalam rangka politik 2024, kiranya Bapak lebih mendahului periksa semua rekening partai politik, Pak. Pak Mahfud izin saya sebagai bendarung partai, Pak. Waktu kemarin ribut-ribut masalah Kominfo terkait ada aliran dana partai politik, Pak, saya WhatsApp Pak Ivan, Pak, untuk periksa rekening partai saya, Pak. Selaku bendahara umum, takut juga, Pak, kalau ada rekening masuk, Pak. Nah, ini saya minta Pak Ivan mendahului sebelum pemilu itu digelar. Kiranya Pak Ivan memberikan informasi kepada publik, Pak, bahwa partai politik sudah diperiksa melalui PPATK secara terbuka agar tidak ada indikasi atau hal-hal terkait dengan pemilu didanai dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sahroni atas arahan yang telah diberikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, keberhasilan rezim APU PPT di Indonesia akan dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dan kerjasama yang kuat antar kementerian lembaga, stakeholder, dan segala lini insan APU PPT. Kolaborasi dan kerjasama tersebut dapat diwujudkan dengan semangat kebersamaan dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Pada kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita perkenalkan Mas Gerakan Nasional APU PPT sebagai pembangkit semangat jiwa korsa rezim APU PPT, sekaligus launching Mars PPATK yang akan dibawakan oleh tim paduan suara PPATK. Untuk itu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah tim paduan suara PPATK J35 Choir dengan konduktor Ibu Femi Rambing. Kepada para hadirin, selamat menyaksikan.
Terima kasih kepada tim paduan suara PPATK J35 Choir. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Mars Gerakan Nasional APU PPT merupakan karya dari Bapak Dani Johannes dan Mars PPATK merupakan karya dari Ibu Grace Lydia. Mars yang telah dinyanyikan merupakan karya dari pemenang kompetisi Cipta Mars Gerakan Nasional APU PPT. Dengan adanya Mars ini diharapkan dapat menguatkan dan menginternalisasi semangat APU PPT untuk kita semua. Oleh karena itu, kepada Bapak Dani Johannes dan Ibu Grace Lydia selaku pemenang lomba untuk dapat maju ke depan. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Dan untuk itu kami mohon perkenan kepada Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, Bapak Mahfud MD, Kepala PPATK, Bapak Ivan Yustiavandana, dan Direktur Kepatuhan BTN, Bapak Eko Waluyo ataupun yang mewakili untuk dapat memberikan apresiasi kepada pemenang Lomba Mars. Dan kami mohon perkenan juga kepada Bapak Ahmad Saroni untuk dapat memberikan dan juga memberikan apresiasi kepada pemenang Lomba Mars. Penyerahan plakat akan diberikan oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Selanjutnya, sertifikat pemenang akan diberikan oleh Kepala PPATK. Serta papan juara akan diberikan oleh Bapak Ahmad Salom. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah kepada pemenang lomba. Untuk itu, kami mohon berkenan untuk dapat melakukan prosesi foto bersama. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada para pemenang Lomba Cipta Mars yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank BTN. Kami mohon untuk melakukan prosesi foto bersama. Bapak Ahmad Saroni, Bapak Ivan, dan perwakilan Direktur Kepatuhan Bank BTN. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang Lomba Mars Gerakan APU PPT. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu seremoni pembukaan Bazar Gernas APU PPT. Kami persilahkan kepada para tamu undangan untuk dapat menuju ke arena utama dan kepada para tamu undangan VIP untuk dapat menuju ke holding room. Dan untuk moving akan dipimpin ataupun dipandu oleh rekan-rekan protokol. Setelah seremoni dilaksanakan, para hadirin untuk dapat kembali ke Auditorium Yunus Hussein karena acara selanjutnya yaitu talk show terkait pemilu akan dilaksanakan pada pukul 9.00.
Sekali lagi kami informasikan kepada para tamu undangan untuk dapat menuju ke halaman utama PPATK ataupun arena pembukaan bazar, dan kepada para tamu VIP untuk dapat diarahkan kepada ataupun di holding room terlebih dahulu. Untuk moving, mohon dibantu oleh rekan-rekan protokol. Sekali lagi kami mohon perkenan kepada para tamu undangan untuk dapat segera menuju ke arena utama PPATK ataupun tempat pembukaan bazar, dan kepada para tamu VIP untuk dapat menuju ke holding room terlebih dahulu. Sekali lagi kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang masih berada di luar ataupun di dalam ruang auditorium Yunus Husin untuk dapat segera menuju ke arena pembukaan bazar yang berada di lapangan utama PPATK. Sekali lagi dengan segala hormat kepada para tamu undangan untuk dapat menuju ke lapangan utama PPATK karena pembukaan bazar akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, kami mohon perkenan yang masih berada di luar ruangan Yunus Husin untuk dapat segera menuju ke arena utama pembukaan bazar dan juga pemotongan pita yang berada di lapangan utama PPATK.
Cek, shadow cek. Cek, 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 cek. Ini diambil dari mana ya ini ya? Ini. Tes, tes, tes. Nah. Tes, ya.
Narasumber kita pada talk show hari ini lahir di Tanjung Priok 8 Agustus 1977. Beliau merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai